Bapak Ibu rekan media yang saya hormati, saya cintai, Pak Menko, Pak Menteri Kominfo, Pak Doni serta Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden sudah menyampaikan kemarin malam bahwa ada kabar baik di mana 1,2 juta vaksin jadi sudah tiba di Indonesia. Kemudian insya Allah akan disusul dengan 1,8 juta vaksin jadi yang juga akan datang di bulan ini. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa 15 juta dosis bahan baku vaksin akan tiba bulan ini yang nanti akan diproses menjadi 12 juta vaksin jadi oleh Bio Farma yang akan tersedia di awal tahun depan. Bapak Presiden juga menyampaikan 30 juta bahan baku vaksin akan tiba bulan depan yang juga insya Allah akan diproses oleh Bio Farma menjadi 24 juta vaksin jadi sebulan setelahnya. Bapak Ibu rekan media yang saya cintai, selain kerjasama bilateral untuk mendatangkan vaksin, pemerintah juga melakukan kerjasama multilateral untuk mendatangkan vaksin, menyediakan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan dan koordinasi Kementerian Kesehatan, hari ini pemerintah Indonesia sudah memberikan konfirmasi kepada Gavi sebagai salah satu badan penyedia vaksin di bawah koordinasi WHO untuk berpartisipasi, membuka akses bagi 20% dari target populasi Indonesia untuk bisa mendapatkan vaksin dengan harga yang baik melalui kerjasama multilateral melalui WHO. Bapak Ibu rekan wartawan yang kami sayangi, kita perlu sadari bahwa kedatangan vaksin ini akan bisa dimulai program vaksinasinya sesudah adanya kajian yang mendalam, kajian yang ilmiah yang nanti akan dilakukan oleh BPOM. Oleh karena itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, kita harus ingat bahwa WHO sendiri menyatakan vaksin ini adalah merupakan satu dari 3 strategi utama WHO untuk menangani pandemi. 1 dari 3. Yang pertama adalah perubahan perilaku, 3T dan 3M. Yang kedua adalah perawatan di rumah sakit atau terapeutik untuk orang-orang yang sudah sakit. Dan yang ketiga adalah strategi vaksin untuk orang-orang yang masih sehat. Oleh karena itu saya akan menekankan sekali lagi pentingnya bahwa seluruh rakyat kita harus paham bahwa ketiga hal itu harus dilakukan bersamaan. Tidak bisa hanya satu yang harus kita lakukan. Kita harus tetap melakukan 3M, 3T, meningkatkan kemampuan perawatan dan rumah sakit kita, dan kita juga berusaha mendatangkan vaksinnya untuk disuntikan ke seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu rekan media yang kami cintai, sektor kesehatan merupakan kunci utama dari pemulihan ekonomi. Apa yang kami lakukan di Satgas Ekonomi tidak mungkin berhasil selama sektor kesehatannya belum pulih kembali. Apa yang kami lakukan di Satgas Ekonomi adalah membantu mengganjal agar selama sektor kesehatannya belum pulih, masyarakat masih bisa hidup dengan kecukupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tugas saya memang selalu ada di belakangnya Pak Doni. Karena tidak mungkin kami di Satgas Ekonomi akan berhasil kalau misalnya kita tidak membantu bersama-sama sektor kesehatan di bawah kepemimpinan Pak Doni dan Pak Menkes untuk juga berhasil memulihkan sektor kesehatan ini. Kita perlu kesehatan yang pulih untuk bisa membangkitkan rasa aman masyarakat agar bisa ekonominya bangkit. Bapak Ibu rekan wartawan yang kami hormati, pemerintah tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mengatasi pandemi ini. Ini bukan merupakan sesuatu yang sifatnya eksklusif, ini harus merupakan sesuatu yang sifatnya inklusif. Dan ini tidak mungkin berhasil kalau kita hanya melihat sebagai program pemerintah semata,
Tapi ini hanya bikin berhasil kalau kita melihatnya sebagai gerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, sehat selalu, dan jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.